Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gista Febriani, saya dari kelas manajemen 2A. Saya akan menerangkan tentang apa itu COVID-19. Sebelum lanjut ke video berikutnya, saya akan memberitahu bahwa saya akan menjelaskan semua hal yang berkaitan tentang COVID-19 ini melalui voice over. Virus Corona. Virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 yang lebih dikenal dengan nama virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Walaupun lebih banyak menyerang lansia, virus ini sebenarnya bisa menyerang siapa saja, mulai dari bayi, anak-anak, hingga orang dewasa, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui. Infeksi virus corona disebut COVID-19 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara termasuk Indonesia hanya dalam kurun waktu beberapa bulan saja. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Di Indonesia sendiri diberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk menekan penyebaran virus ini. Gejala awal infeksi virus corona atau COVID-19 ini bisa menyerupai gejala flu, yaitu diantaranya seperti demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu gejala dapat hilang dan sembuh ataupun malah memberat. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak, bahkan batuk berdarah, sesak nafas, dan juga nyeri dada. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Ketika tubuh bereaksi melawan virus corona, secara umum ada 3 gejala yang menandakan seseorang terinfeksi virus corona, yaitu demam dengan suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, kemudian batuk kering, sesak nafas, dan disertai beberapa gejala lain yang juga bisa muncul pada infeksi virus corona meskipun lebih jarang, seperti diare, sakit kepala, konjungtivitis, hilangnya kemampuan mengecap rasa ataupun mencium bau, serta adanya ruam-ruam di kulit. Gejala-gejala COVID-19 ini umumnya muncul dalam kurun waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus corona. Bagaimana cara tes cepat? Para pasien biasanya diambil sampel dari saluran pernafasan atas yang berupa cairan hidung atau tenggorokan. Sampel kemudian akan diteliti di laboratorium diagnostik untuk memastikan infeksi oleh virus corona. Prosedurnya berbasis pada apa yang disebut reaksi berantai polimerase atau PCR. Pengujian semacam ini biasanya berlangsung selama 5 jam dan kini menjadi prosedur standar di laboratorium. Potongan DNA yang dipilah secara terarah dan diperbanyak dalam perangkat blok termosikler yang secara mandiri mengatur siklus temperatur saat PCR berlangsung. Prosedur tersebut akan menunjukkan apakah ada atau sebanyak apa unsur patogen, misalnya virus corona di dalam tubuh. Kemudian hasil tes cepat biasanya diperoleh dalam waktu 1 atau 2 hari. Hasilnya akan negatif ataupun positif. Kemudian diinformasikan kepada dokter dan pasien yang bersangkutan, dan jika hasil tes virus corona positif, lembaga kesehatan lokal juga mendapat informasinya. Kabupaten Majalengka jadi salah satu dari 15 kota atau kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang masuk level 2 atau zona biru, sehingga bisa menerapkan adaptasi kebiasaan baru atau AKB atau juga yang disebut dengan new normal pada 1 Juni 2020. Hal itu sesuai dengan
keputusan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil agar ke-15 daerah itu bisa menerapkan new normal berdasarkan hasil kajian secara ilmiah dari beberapa pendapat para ilmuwan. Sedangkan 12 kota dan kabupaten di Jawa Barat lainnya yang masuk pada level 3 atau zona kuning sehingga tetap menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB Jilid 3. Bupati Majalengka Karna Sobahi menuturkan, dari hasil pertemuan dengan para kepala daerah di wilayah Jawa Barat bagian timur, menyepakati beberapa hal dalam menindaklanjuti AKB sesuai arahan Gubernur Jawa Barat. Meski diizinkan menerapkan AKB, tapi Kabupaten Majalengka memilih jalan tengah dengan memadukan penerapan PSBB dan AKB. Dengan kata lain, tetap memberlakukan aturan pendisiplinan kepada warga seperti saat PSBB, tapi juga memberikan peluang melakukan pelonggaran atau relaksasi di sejumlah sektor sesuai prinsip AKB. Selama PSBB diberlakukan, ada beberapa aturan yang harus ditaati, yaitu diantaranya yang pertama, semua moda umum dan pribadi tetap berjalan dengan pembatasan jarak dan jumlah penumpang. Pengecualian untuk transportasi barang kebutuhan pokok. Kemudian sekolah dan tempat kerja diliburkan, tempat ibadah pun ditutup. Kendaraan roda 2 termasuk ojek online tidak boleh mengangkut penumpang dan hanya boleh mengangkut barang. Yang terakhir, tidak boleh diadakan pertemuan politik, olahraga, hiburan, dan juga akademik. Kemudian ada peraturan untuk tempat usaha yang boleh beroperasi, diantaranya supermarket, minimarket, dan pasar yang ada jam operasionalnya dimulai dari jam 7 hingga jam 6 sore untuk supermarket dan minimarket. Sedangkan pasar hanya boleh beroperasi dari jam 3 subuh hingga jam 3 sore. Kemudian pembangkit listrik dan layanan transmisi dan distribusi, toko bangunan serta toko ternak pertanian, penyedia layanan internet, penyiaran dan layanan nirkabel, kemudian distribusi BBM dan gas, layanan ekspedisi barang, media cetak dan elektronik, apotek dan toko peralatan medis, rumah sakit, puskesmas dan vaskes umum, kemudian yang terakhir bank, ATM, kantor asuransi, layanan sistem pembayaran. Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Kabupaten Majalengka mencatat ada penambahan 3 kasus pasien dalam pengawasan atau PDP pada Selasa 28 Mei 2020. Jadi, total jumlah pasien PDP sebanyak 49 orang yang terdiri dari 4 orang dalam pengawasan, 40 orang selesai, dan 5 orang meninggal dunia. Untuk kasus terkonfirmasi positif COVID-19 masih tetap sebanyak 6 orang, terdiri dari 2 orang yang masih menjalani perawatan, 3 orang yang dinyatakan sembuh, dan 1 orang meninggal dunia. Untuk kasus orang dalam pemantauan atau ODP, ada sebanyak 535 pasien yang terdiri dari 7 orang masih dalam proses pengawasan dan 528 lainnya selesai pengawasan. Terakhir, ada orang tanpa gejala atau OTG sebanyak 74 orang dengan jumlah orang yang selesai pemantauan sebanyak 67 orang. Berikut adalah daftar rumah sakit rujukan di Jawa Barat. Yang pertama ada RSU Dr. Hasan Sadikin Bandung yang terletak di Jalan Pasteur nomor 38 Kota Bandung. Kemudian ada RSTP Dr. H.A. Rotinsulu Bandung yang terletak di Jalan Bukit Jarian nomor 40 Hegarmanah Kota Bandung. Dan yang ketiga ada RSAU Dr. M. Salamun Bandung yang terletak di Jalan Ciumbelit nomor 203 Kabupaten Bandung. Pemerintah Kabupaten Majalengka terus memenuhi sarana dan prasarana layanan kesehatan untuk PDP di RSUD Cideres, sehingga bila diketahui ada pasien corona asal Majalengka, penanganan bisa segera dilakukan.
Dampak pandemi COVID-19 yang terjadi di daerah Jawa Barat. Pandemi COVID-19 mulai berpengaruh pada laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia maupun di Jawa Barat. Dari data Badan Pusat Statistik di Jawa Barat mencatatkan bahwa ekonomi Jawa Barat hanya tumbuh sebesar 2,73% secara tahunan pada triwulan 1 di tahun 2020. Hal ini menunjukkan adanya pelambatan bila dibandingkan dengan capaian triwulan 1 di tahun 2019 dengan pencapaian sebesar 5,39%. Sementara bila dibandingkan dengan triwulan keempat di tahun 2019, maka terjadi kontraksi sebesar 0,95%. Di pertumbuhan per tahun ini biasanya ada di kisaran 5%. Sekarang trennya sudah ada di bawah 5%. I keep a photograph in which we were in love, caught in your eyes, waiting for the sunrise. I barely even knew who you were. What did you do? I didn't care, 'cause you were perfect, I swear. But somebody told me that it's over. Oh no.